Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Mampu menjadi tempat di mana para ahli dan para pemimpin dari banyak faksi diselesaikan oleh Black Emperor Sekte, Black Emperor Pavilion luar biasa mewah. Kelompok Xiaoyan menjentikkan lidah mereka dan memuji ketika mereka masuk melalui pintu yang jauh besar dan melihat ke dalam aula berukuran arena yang luas. Sekte Kaisar Hitam ini benar-benar mampu untuk dibelanjakan. Aula dari Black Emperor Pavilion saat ini sangat bising dan hidup. Ada cukup banyak tokoh manusia yang duduk dalam kelompok-kelompok yang tersebar. Perhatian besar diberikan kepada tempat-tempat di mana orang-orang ini duduk. Hanya orang-orang yang akrab dan mereka yang tergabung dalam faksi yang sama akan berkumpul bersama. Beberapa dari orang-orang yang duduk di meja masing-masing adalah pejuang sendirian yang menjelajahi wilayah Black Corner. Kekuatan orang-orang semacam ini biasanya cukup kuat. Karakter mereka juga sedikit eksentrik. Itu adalah masalah umum bagi mereka untuk menggambar senjata mereka dan saling berhadapan jika mereka memiliki perselisihan. Karakteristik unik dari Black Corner Region adalah kekacauan. Titik ini tidak sedikit pun berkurang bahkan di Black Emperor Pavilion ini. Karena tempat ini telah mengumpulkan sebagian besar ahli dan faksi di wilayah Black Corner, tidak dapat dihindari bahwa itu akan ada beberapa musuh di antara orang-orang ini. Oleh karena itu, wajar saja jika konflik akan meletus begitu orang-orang ini bertemu. Metode yang paling efektif dalam menyelesaikan konflik adalah saling bertarung secara terbuka. Oleh karena itu, seseorang kadang-kadang dapat mendengar suara yang jelas dari logam yang bertabrakan dengan logam di aula yang jauh besar ini. Orang-orang ini mungkin berkelahi, tetapi jelas bahwa itu mereka masih memegang beberapa alasan dan tahu tempat milik siapa ini. Tidak ada yang akan peduli tentang pertarungan kecil atau argumen. Namun, jika masalah ini meningkat sampai titik di mana bangunan akan diruntuhkan atau lebih buruk, itu mungkin bahwa itu para ahli Black Emperor Sekte yang bersembunyi dalam bayang-bayang akan segera campur tangan. Kelompok tiga pria Xiaoyan berdiri di pintu masuk dan mempelajari aula di mana pertempuran berdarah sengit kadang-kadang terjadi. Mereka tanpa sadar menggelengkan kepala setelah mendengar gelombang sorakan dari pengamat sekitarnya yang sedang menikmati pertunjukan. Black Corner Region ini benar-benar tidak memiliki kemiripan suasana damai. Seorang pelayan wanita yang cantik dengan cepat berjalan tidak lama setelah kelompok Xiaoyan memasuki Black Emperor Pavilion. Dia membungkuk dan menerima tablet yang mereka bertiga dapatkan. Dia memeriksanya sebelum memberitahu mereka bertiga tentang lokasi ruangan mereka dengan senyuman. Black Demon Pavilion ini sangat besar dan dapat menampung ribuan orang. Lokasi di mana orang akan tinggal dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia berdasarkan kekuatan mereka atau faksi di belakang mereka. Daerah di mana kelompok Xiaoyan tinggal tidak tinggi atau rendah. Itu adalah area bumi. Xiaoyan tidak peduli tentang pembagian semacam itu. Dari cara dia melihatnya, itu sudah cukup selama dia diberi ruang untuk memperbaiki pil obat tanpa terganggu. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk kembali ke kamarnya karena masih pagi. Karena itu, dia menolak tawaran pelayan wanita untuk membawa mereka ke kamar mereka. Dia memecatnya sebelum memimpin Little Fairy Doctor dan Xian, yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dari suasana yang hidup di sekitar, perlahan melalui aula yang jauh besar. Mereka bertiga melewati aula besar yang bising ini sebelum menemukan meja di samping jendela di mana mereka bisa duduk. Seseorang dapat secara kebetulan melihat hutan hijau subur di luar dari tempat ini. Angin sejuk bertiup dan menyebabkan keributan yang tersisa di samping telinga mereka menjadi jauh lebih redup. Mereka bertiga baru saja duduk ketika seorang pelayan wanita membawakan teh dengan cara yang sangat hormat. Pelayanan seperti itu benar-benar tanpa celah. Tampaknya Black Emperor Sekte telah melakukan banyak usaha untuk para ahli yang datang dari seluruh daerah Black Corner. Xiaoyan duduk di kursi dan mengangkat cangkir tehnya. Namun, hatinya berulang kali mengingat orang yang berjubah abu-abu yang telah dia lihat sebelumnya.
Karena jubah abu-abu menutupi orang itu, Xiaoyan tidak dapat melihat dengan jelas bahkan sedikit dari penampilannya. Alasan mengapa dia bisa merasakan perasaan yang samar-samar familiar hanya bisa dikaitkan dengan persepsi spiritualnya yang sensitif. Aura orang itu dari awal sangat aneh. Meskipun kelihatannya sangat lemah, orang bisa merasakan seutas benang dari aura yang tidak biasa jika seseorang dengan hati-hati merasakannya. Aku belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Setidaknya, aku bisa mengatakan bahwa itu orang berjubah abu-abu itu jelas bukan orang biasa seperti He muncul di permukaan. The Little Fairy Doctor dengan lembut berbicara. Dia muncul untuk mengetahui apa yang Xiaoyan pikirkan di dalam hatinya saat dia mengamati Xiaoyan, yang mengerutkan kening dalam pemikiran mendalam. Xiaoyan samar-samar mengangguk. Dia juga merasakan bahwa itu orang berjubah abu itu sedikit terlalu tidak biasa. Namun, dia tidak dapat mengingat siapa di antara orang-orang yang dia temui yang memberinya semacam perasaan asing yang asing ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba mengingat. Selain itu, di bawah pemindaian kekuatan spiritualnya, dia benar-benar mengalami kesulitan untuk merasakan kekuatan roh pihak lain. Perasaan semacam ini seperti kabut yang menutupi segalanya. Xiaoyan berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak mendapatkan petunjuk. Dia hanya bisa menghela nafas sambil berkata pada dirinya sendiri, mungkin aku salah. Setelah menghibur dirinya di dalam hatinya, Xiaoyan akhirnya menekan masalah ini. Dia menarik pikirannya. Dia mengobrol dan tersenyum dengan dokter peri kecil sambil memperhatikan aula besar yang berisik pada waktu yang bersamaan. Meskipun tempat ini berisik dan dipenuhi orang-orang, itu adalah jenis tempat dia akan dapat memperoleh informasi yang dia butuhkan. Xiaoyan memang mendengar sedikit informasi dengan menguping. Sebagai contoh, selain dari Demon Flames Valley, ada beberapa faksi lama lainnya di antara banyak faksi besar yang datang ke pelelangan ini. Beberapa faksi di luar Black Corner Region juga menerima beberapa informasi dan telah mengirim para ahli untuk bergegas ke Black Corner Region. Sementara Xiaoyan melakukan ini, dia juga pernah mendengar tentang faksi yang sangat akrab, Xiaoget. Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, dia tertegun cukup lama setelah mendengar namanya untuk pertama kalinya. Dia tanpa sadar tersenyum. Itu tidak terduga bahwa itu faksi yang dia bangun secara kebetulan akan benar-benar maju ke faksi tingkat pertama di bawah pengembangan kakak kedua dan dukungan dari Akademi Jianan. Melalui ini, juga akhirnya memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang skala besar semacam ini. Jika Gerbang Xiao juga berpartisipasi dalam lelang ini, kemungkinan mereka juga harus berada di Black Demon Pavilion. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia tidak segera merencanakan untuk pergi dan mencari mereka. Saat ini, para ahli berkumpul seperti awan di dalam Black Emperor City. Meskipun Xiaoget berkembang sangat cepat, yayasannya tidak dapat dibandingkan dengan faksi kuno ini. Oleh karena itu, menjaga profil rendah adalah hal yang baik. Apalagi jika dia tersembunyi dalam bayang-bayang, dia akan bisa meminjamkan tangan yang tidak terduga jika terjadi kecelakaan pada Gerbang Xiao. Sebagian besar dari apa yang Xiaoyan dengar ketika dia mendengarkan adalah informasi yang berkaitan dengan tubuh bodhisattva transformasi Sliva. Sepertinya benda ini adalah iklan yang harganya tidak mahal. Selain Xiaoyan dan beberapa orang lain, sebagian besar orang tahu bahwa itu Sliva tubuh transformasi bodhisattva akan menjadi salah satu harta yang paling dicari dalam pelelangan skala besar ini. Sebagian besar nada orang-orang dipenuhi dengan panas liar ketika mereka menyebutkan tubuh bodhisattva transformasi Sliva, apalagi objek spiritual alam, jantung bodhisattva. Hanya bodhisattva body transformation Sliva yang sederhana yang dapat menyebabkan cukup banyak orang menjadi cemburu. Bagaimanapun, selama seseorang mengkonsumsi benda ini, seseorang akan dapat memperbaiki konstitusinya. Peningkatan dalam konstitusi ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi semua orang. Tidak ada yang akan berharap bahwa itu tubuh Xiaoyan sudah mencapai titik di mana tidak ada kebutuhan untuk peningkatan. Sepertinya kami sangat lambat dalam mempelajari ini. Hal-hal yang tidak dapat kami temukan untuk waktu yang lama adalah pengetahuan yang sangat umum di sini.
Xiao Yan perlahan menarik pikirannya sebelum menghela nafas ke Little Fiery Doctor dan Zuyan. Untuk mendapatkan selaiva transformasi tubuh Bodhisattva ini, mereka menghabiskan sekitar setengah tahun dalam perjalanan panjang dari Kekaisaran Chu Yun ke daerah Black Corner hanya untuk menerima apa-apa. Namun, hampir semua orang tahu apa yang disebut selaiva transformasi tubuh Bodhisattva di tempat ini. The Little Fiery Doctor juga sedikit tersenyum setelah mendengar ini. Dia segera berkata, masih ada 3 hari sampai lelang dimulai. Sangat mungkin bahwa itu akan ada lebih banyak faksi dan ahli bergegas ke Black Emperor City selama 3 hari ini. Black Corner Region ini bukanlah tempat yang bisa ditandingi oleh Chu Yun Empire atau Jiama Empire. Jumlah ahli sangat jauh. Xiao Yan mengangguk. The Black Corner Region dekat dengan tengah benua Doki. Karena suasana khusus dari tempat ini, sejumlah barang curian yang tak terhitung jumlahnya muncul di sini. Hal-hal itu akan sulit untuk melelang di luar wilayah ini. Dengan dibawa oleh kemampuan untuk menukarkan hal-hal seperti itu, kawasan Black Corner ini tentu saja bukan daerah-daerah yang dekat dengan daerah terpencil seperti Kekaisaran Jiama dan Chu Yun Empire dapat dibandingkan dengannya. Ayo, sudah cukup terlambat. Kami akan beristirahat untuk 1 malam. Besok, aku akan mulai memperbaiki beberapa pil obat yang bisa kita keluarkan. Jika tidak, apa yang akan kita gunakan untuk bersaing dengan orang-orang di lelang? Mata Xiao Yan menyapu ke jendela untuk memeriksa cuaca di luar sebelum meletakkan cangkir teh di tangannya. Dia menyarankan dengan senyum kepada mereka. Ya, dokter peri kecil mengangguk. Mereka bertiga berdiri dari meja mereka. Mereka baru saja akan berbalik ketika aula tiba-tiba menjadi kacau. Setelah itu, sekelompok besar pria besar dengan wajah penuh dengan niat jahat berjalan ke arah mereka dengan cara yang ganas. Xiao Yan mengerutkan kening dan melirik orang-orang besar itu hanya untuk menemukan tato serigala. Dia sedikit kaget. Kelihatannya 10 orang ditambah yang secara acak dia kembalikan di pintu masuk kota juga memiliki tanda seperti ini. Sepertinya akan ada sedikit masalah. The Little Fiery Doctor melirik dan berbicara sembarangan. Xiao Yan mengangguk. Karena pihak lain sudah datang mencarinya, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia duduk kembali ke kursinya di tengah banyak tatapan terkejut. Matanya tenang ketika mereka menyaksikan sekelompok pria besar melonjak. Ada banyak ahli di dalam Black Emperor Pavilion ini. Itu hal yang baik untuk menjaga profil rendah. Namun, terus menghindar akan mengundang lebih banyak masalah. Kali ini mungkin kesempatan yang bagus untuk membunuh partai utama dan membungkam yang lain. Sekelompok pria besar dengan aura ganas secara alami menarik cukup banyak mata dari mereka di aula. Beberapa segera memancarkan hembusan terkejut. Apa, tidak disangka bahwa itu bahkan Kuisa dan orang itu telah datang ke Black Emperor City. Dikabarkan bahwa itu bintang 1 Do Huang dibunuh oleh orang ini belum lama ini. Geng Kui Wolf semua kejam. Aku tidak tahu bagaimana bocah itu menyinggung mereka, tetapi sepertinya dia akan mengalami kesulitan hari ini. Orang-orang besar bertelanjang dada penuh dengan aura ganas, seperti serigala haus darah, datang ke sisi meja kelompok Xiao Yan di bawah fokus banyak mata. Blar, sebuah kaki besar diayunkan dengan kasar dan menghancurkan meja tempat mereka bertiga berada. Serpihan kayu terbang. Pria parubaya yang wajahnya memiliki beberapa bekas luka adalah orang yang sangat suram. Matanya seperti pisau saat menyapu Xiao Yan sebelum suara lantang terdengar di wilayah aula ini. Little bastard, apakah kamu orang yang membunuh seseorang dari Kui Wolf Gang? Aku kembali di pintu masuk kota. Meja pecah dan kayu melayang ke segala arah. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun. Tangannya masih memegang cangkir teh, bertindak seperti permukaan danau yang tenang tanpa sedikit pun riak. Xiao Yan mengangkat matanya ke wajah pria setengah baya yang tampak galak. Dia melirik yang terakhir dan perlahan menjawab, mereka hanyalah beberapa ampas. Tidak ada yang membunuh mereka. Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut ketika mereka mendengar Xiao Yan langsung mengakui masalah ini. Jantung mereka segera tiba-tiba mengerti. Tampaknya orang muda ini bukan orang biasa. Kalau tidak,
Dia akan menjadi orang bodoh yang cukup berani untuk mengatakan kata-kata seperti itu di tempat ini. Kilatan sengit di mata pria-pria yang tidak berkemeja itu segera melambung setelah mendengar Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini. Mata mereka membawa kesombongan saat mereka menatap Xiao Yan. Dari kelihatannya, tampak seolah-olah mereka akan meretas yang terakhir menjadi potongan-potongan selama pria parubaya memberi perintah. Blaas, kamu benar-benar angkuh. Itu seperti yang kamu katakan. Sebagian besar dari mereka yang memiliki kekuatan inferior adalah ampas dan membunuh mereka bukanlah apa-apa. Sayangnya, ada keponakan yang mengecewakan di antara kelompok kotoran itu. Mengapa kamu tidak memberitahu aku bagaimana menyelesaikan masalah ini? Wajah pria parubaya itu gemetar saat dia berbicara dengan suara yang dingin dan padat yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit ketika mendengar ini. Dia segera meneguk lembut dari cangkir tehnya di depan semua orang dan menjawab dengan samar, bahkan jika aku tahu sebelumnya, aku pasti tidak akan menahan diri. Semua orang di sekitarnya mengomel karena kata-kata Xiao Yan. Pada saat yang sama, kata-katanya menyebabkan ekspresi pria parubaya di depannya berubah menjadi suram. Dalam kemarahan manusia, dia perlahan menjadi lebih tenang. Dengan tetap tenang dalam situasi seperti itu, pria itu berpikir bahwa itu Xiao Yan memiliki kekuatan yang sangat besar atau ada faksi besar di belakangnya. Pria parubaya menekan luapan niat membunuh di dalam hatinya saat pikiran ini muncul. Tatapannya perlahan menyapu Xiao Yan dan dia berbicara dengan suara yang gelap dan dingin, pemimpin geng Kuisa dari Kui Wolfgang. Berat, jika kamu bisa menunjukkan faksi di belakang kamu yang bahkan aku takuti, aku akan menelan kekalahan ini sendiri. Tidak perlu melakukan penyelidikan. Tenang, kami bertiga sendirian dan tidak memiliki faksi di belakang kami. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir. Xiao Yan tersenyum dan menjawab setelah mendengar kata-katanya. Tawa segera meletus dari aula besar ketika kata-kata Xiao Yan terdengar. Sudut mulut Kuisa bergetar di bawah tawa mengejek seperti ini. Niat membunuh di matanya melonjak. Zing, zing, zing. Zing, 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 zing. Tubuh Kuisa tiba-tiba bergerak saat niat membunuh di hatinya melonjak. Dia mengangkat kaki kanannya dan membentuk-bentuk setengah memutar di udara. Kaki kanannya membawa angin kencang saat angin mengoyak udara. Ini dengan keras menabrak kepala Xiao Yan dengan cara marah. Sikap jahat Kuisa, di mana dia menyerang sesuka hatinya, menyebabkan cukup banyak orang mengeluarkan teriakan. Itu memang seperti yang rumor katakan. Dia penggiling daging yang menyeluruh. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat matanya saat menghadapi serangan dahsyat ini oleh Kuisa. Tangan kanannya dengan lembut berayun keluar dan langsung bertabrakan dengan kaki kanan Kuisa. Sebuah boom yang rendah terdengar dan riak angin menyebar, menyebabkan meja di sekitarnya meledak terpisah. Tangan dan kaki dipisahkan saat bersentuhan. Tubuh Xiao Yan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Namun, kursi yang dia duduki tiba-tiba hancur menjadi bubuk. Di sisi lain, Kuisa mengambil beberapa langkah berat kembali. Kekuatan kedua belah pihak segera terlihat jelas setelah pertukaran singkat ini. Bocah ini benar-benar ahli Dou Huang. Pertukaran singkat ini telah mengungkap kekuatan Xiao Yan. Sekumpulan kejutan melonjak di semua mata di aula. Bukannya tidak ada ahli Dou Huang di wilayah Black Corner. Hanya saja hampir tidak ada yang semudah Xiao Yan. Biasanya berbicara, yang sebelumnya mencapai kelas Dou Huang, semakin besar bakat dan potensi pelatihan orang itu. Orang bermata tajam akan tahu bahwa itu untuk seseorang yang berusia Xiao Yan, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menjadi elit Dou Zong di masa depan jika dia diberi cukup waktu. Haruskah dia diberkati dengan keberuntungan yang cukup? Itu tidak mustahil baginya untuk bahkan menjadi seorang elit Dousun. Wajah Kuisa, yang telah menstabilkan tubuhnya, juga mengungkapkan ekspresi kaget. Dia tidak pernah berharap Xiao Yan menjadi ahli Dou Huang di kelas yang sama dengan Him. Selain itu, dari pertukaran sebelumnya, tampaknya tingkat Xiao Yan bahkan sedikit lebih tinggi darinya. Kuisa mengalami kesulitan merasakan kekuatan sejati Xiao Yan yang diberikan kekuatan bintang 3 Dou Huang.
Itu karena kelasnya yang membuatnya menjadi sombong dengan kata-kata sebelumnya. Aku benar-benar buta kali ini, Kuisa menarik napas dalam-dalam dari udara dingin di dalam hatinya. Pada saat ini, baskom air dingin telah memercikkan niat membunuh yang telah mengisi hatinya. Ketika dia menerima berita sebelumnya, dia dikuasai oleh kemarahan dan memimpin orang-orangnya tanpa memberikan lebih banyak pemikiran. Namun, kekuatan pihak lain sebenarnya ini menakutkan. Ekspresi Kuisa berganti-ganti antara hijau dan putih di bawah banyak tatapan. Pikiran cepat terbang melalui hatinya. Sesaat kemudian, dia menarik aura ganas dari tubuhnya, menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan, dan berbicara dengan suara yang dalam, "Aku mengakui bahwa itu aku tidak cocok untuk kamu. Aku akan mengingat dendam ini di hati aku dan akan memaksa kamu untuk membayar aku di masa depan." Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan memimpin orang-orangnya pergi dengan cara yang agak menyedihkan. Namun, Xiaoyan tiba-tiba berbicara setelah Kuisa membalikkan tubuhnya, "Apa yang pemimpin Gang Kuisa perlakukan sebagai seseorang yang dapat kamu serang sesuai keinginan kamu, dan pergi sesukamu. Masih ada beberapa hari tersisa sampai lelang dimulai. Jika dia ingin mendapatkan keheningan selama periode waktu ini, dia perlu mengungkapkan beberapa keterampilan. Karena Kuisa telah mengambil inisiatif untuk membebaskan dirinya, itu wajar bahwa itu Xiaoyan tidak akan membiarkannya pergi sesukanya. Akan sangat sia-sia jika dia melepaskan orang-orang semacam ini yang telah menyerahkan dirinya untuk menunjukkan kekuatannya." Tubuh Kuisa terdiam. Dia melihat Xiaoyan dan menemukan bahwa itu mata kedua sama-sama berkedip dengan niat membunuh. "Apa yang kamu inginkan? Ini adalah area dari Black Emperor Sekte," kata Kuisa. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia merasakan niat membunuh di mata Xiaoyan. "Terima 3 pukulan darinya. Kamu dapat pergi jika kamu berhasil. Jika tidak, kamu akan mati." Xiaoyan menunjuk ke arah Ziyan di sampingnya saat dia berbicara dengan suara samar. Ziyan awalnya sedikit kaget ketika dia melihat jari Xiaoyan menunjuk ke arahnya. Setelah itu, ekspresi bersemangat dan bersemangat segera melonjak di wajahnya. Banyak tatapan di sekitar Xiaoyan mengikuti jarinya dan menoleh. Ekspresi aneh langsung melonjak di wajah mereka ketika mereka melihat Ziyan yang mirip ukiran batu giok yang lucu. Orang ini sebenarnya meminta gadis kecil untuk menyerang Kuisa. Kuisa juga tertegun untuk beberapa saat karena ini. Kemarahan melonjak di dalam hatinya saat dia tertawa. "Aku dapat menerima 3 pukulan dari kamu. Tidak perlu seorang gadis kecil untuk keluar. Kalau tidak, aku mungkin akan mendapat masalah setelah dia dipukul sampai mati." Xiaoyan mengabaikannya. Dia menoleh dan berbicara dengan senyum ke Ziyan, "Lakukan. Tidak perlu menahan diri. Aye." Ziyan dengan penuh semangat menganggukkan kepala kecilnya. 10 jarinya menyilang erat dan dia menekannya sedikit. Suara retak dipancarkan dari tulang-tulangnya. Akhirnya, dia mengambil langkah kecil menuju Kuisa. "Ini sepenuhnya salahmu sendiri. Aku yang lama tidak memiliki hobi untuk menghormati orang tua dan mencintai yang muda. Kamu harus disalahkan jika sesuatu terjadi padanya." Kemarahan dalam hati Kuisa melonjak ketika dia melihat Ziyan berjalan ke arahnya, jadi dia menggertakkan giginya dan berbicara kepada Xiaoyan. Ziyan tiba di depan Kuisa sementara yang terakhir berbicara. Matanya yang seperti mata besar melirik pria besar yang 3 kali lebih besar dari tubuhnya. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya yang kecil dan menghancurkannya ke arah Kuisa di depan banyak tatapan mengejek. Serangan Ziyan menyebabkan suara ledakan udara tiba-tiba muncul di aula besar. Banyak suara berisik tiba-tiba berhenti. Banyak tatapan menatap lekukan melengkung yang muncul di udara ketika kepalan kecil itu melambai. Wajah Kuisa langsung berubah saat suara dentuman sonik muncul. Dedouki dalam tubuhnya melonjak keluar pada waktu yang hampir bersamaan. Kuisa tidak punya waktu untuk menarik napas setelah Douki melonjak ketika tinju Ziyan tiba di tubuhnya. Energi yang menakutkan yang datang dari segala arah datang mengalir seperti banjir. Douki yang tersisa di permukaan tubuhnya terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan pada kepalan kecil itu.
Tinju Ziyan mendarat dengan kuat di dadanya dan seteguk darah segar meletus di depan banyak tatapan tertegun. Darah segar membentuk kabut darah di udara sementara tubuh Kuisa tampak seperti sandbag yang menderita pukulan berat saat dia terbang kembali. Meja-meja yang dia hubungi sepanjang jalan berubah menjadi bubuk. Dia terbang dengan cara ini selama puluhan meter sebelum dengan keras menabrak pilar yang sangat besar. Seluruh aula besar bergoyang sedikit pada saat itu. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Semua tatapan membeku pada Ziyan dan Kuisa, yang mulutnya terus memuntahkan darah segar. Tidak ada yang menyangka bahwa itu tubuh kecil gadis kecil itu akan menyembunyikan kekuatan yang menakutkan seperti itu. Banyak tatapan beralih ke Xiaoyan, yang wajahnya berisi senyum sejak awal. Hati mereka semakin merasa bahwa itu yang terakhir itu misterius. Saat ini, hati kebanyakan orang sudah menempel tanda bahaya di wajah tersenyum Xiaoyan. Satu benar-benar tidak bisa menilai seseorang dengan penampilannya di Black Corner Region ini. Ziyan tidak berhenti setelah mengirim Kuisa terbang dengan sebuah pukulan. Jari jemarinya menekan ke tanah dan tubuhnya meledak dengan eksplosif seperti bola meriam. Tinjunya sekali lagi terkepal saat dia dengan kejam menyerang Kuisa yang terluka parah. Ketakutan segera melintas di mata Kuisa ketika dia melihat aksi Ziyan ini. Dia menjerit nyaring, "Tuan Muda Mo, selamatkan aku." Tubuh Ziyan melintas dan tiba seperti burung layang-layang tepat saat suaranya terdengar. Tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di dalam aula besar ketika tinjunya hendak menyerang lagi. "Keke, wanita muda ini, mengapa kamu perlu menggunakan serangan ganas seperti itu?" Tidak ada kematian yang dapat muncul di Black Emperor Pavilion. Sosok putih tiba-tiba bergegas keluar dengan cara seperti hantu setelah terdengar tawa. Dia segera muncul di depan Kuisa, meringkuk tangannya dan memutarnya dengan cara yang aneh. Orang bisa melihat sosok Ziyan menyelinap melewatinya, dan dia hampir jatuh karena dia tertangkap lengah. Ziyan menstabilkan tubuhnya. Kemarahan muncul di wajahnya yang kecil. Setelah terpental pada jari-jari kakinya, tubuhnya dengan ganas menuduh orang berpakaian putih yang muncul. Orang berpakaian putih tersenyum samar setelah melihat Ziyan dengan galak menuduh. Kedua tangannya sekali lagi berputar dengan cara yang aneh. Tangannya diperpanjang dan ditekuk. Dia meraih kedua tinju Ziyan dan dengan lembut menyeretnya sebelum tiba-tiba mendorongnya maju. Orang berpakaian putih ini tampaknya mengkhususkan diri dalam berurusan dengan kekuatan kasar. Tidak hanya serangan Ziyan yang dihentikan olehnya tetapi dia masih memiliki kelebihan kekuatan untuk melakukan serangan balik. Dorongan ini mungkin tampak lembut tetapi kekuatan di dalamnya cukup ganas. Itu mungkin bahwa itu Ziyan akan dipaksa kembali oleh lebih dari selusin langkah jika dia tidak dapat menghindarinya. Terlebih lagi, dia bahkan mungkin menderita beberapa luka. Dibiarkan di udara, itu wajar bahwa itu sangat merepotkan bagi Ziyan untuk menghindar. Pengalaman pihak lain tampaknya sangat kaya. Dia pada dasarnya menutup jalan mundur Ziyan ketika dia menyerang. Pada saat itu, Ziyan sebenarnya tidak memiliki sarana untuk melarikan diri. Sosok hitam muncul dan muncul dengan cara yang tidak biasa ketika tangan mendorong orang berpakaian putih digunakan. Tangan yang memegang meraih tubuh Ziyan dan menariknya kembali sementara 5 jarinya erat terkepal, membawa angin panas saat tangannya dengan keras menembak keluar. Tinju itu bertabrakan dengan tangan mendorong yang berisi kekuatan tersembunyi, memancarkan suara teredam. Angin menyebar dan kedua pihak mundur selangkah. Xiaoyan menempatkan Ziyan turun dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah orang berpakaian putih yang telah menyerang dan dingin melintas di pupil hitam gelapnya. Apakah kamu tidak terlalu berlebihan untuk menggunakan serangan berat seperti itu terhadap seorang gadis kecil? Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.